Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kembali kita akan memikirkan 4 model iman. Nah saudara, sekarang adalah bagian yang ketiga yang saya sebut sebagai iman mujizat. Nah iman mujizat saudara yang kita baca dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, tetapi kita baca sekarang bagian ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Nah saudara yang kekasih, apa yang dikatakan di dalam bagian ini, ayat yang ke-7 yaitu jatuh di tengah semak berduri, ya, tetapi kemudian dia mati adalah menerima bergembira dikatakan, tetapi kemudian dia tidak berakar, hanya sebentar saja. Lalu kekhawatiran dunia ini tipu daya, kemudian menghimpit dia dan dia mati. Itu dia 22 penjelasannya. Nah, tetapi saudara, sekarang kita akan melihat model yang saya sebut sebagai iman mujizat ini adalah model iman yang terus-menerus menuntut tanda-tanda lahiriah di dalam hidupnya. Dia mengalami sukacita karena dia beribadah dan dia menuntut satu tanda-tanda akan keimanannya. Tetapi kemudian dia rontok dan hancur karena kekhawatiran dunia ini, tipu daya kekayaan yang menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah saudara, mari kita memperhatikan baik-baik jenis seperti ini. Orang seperti ini adalah orang yang menghadapi satu realita hidup yang pahit, tidak akan pernah kuat. Statement yang diteriakannya dengan lantang tentang imannya, itu seakan-akan memang menonjolkan dia adalah yang paling beriman. Tetapi maaf, hidupnya tanpa buah Kristiani. Iya, agama ia lakukan, tetapi dosa pun oke. Alias mata duitan, gila kuasa, sombong, mewarnai hari-hari hidupnya, mewarnai dirinya. Ciri-ciri saudara dari iman yang saya sebut sebagai iman mujizat, pertama kita mesti perhatiin baik-baik. Setiap ciri yang saya bicarakan dari yang pertama sampai kemudian yang ketiga ini, seluruhnya adalah orang yang pergi beribadah. Oke, mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah, mereka mau mendengarkannya. Kalau perlu saudara, model yang ketiga ini adalah orang yang bisa dari satu tempat pergi ke tempat yang lain. Dalam satu minggu mungkin bisa 3 sampai 4 kali. Tetapi saudara-saudara mesti mengerti, ketika dia beribadah, maka targetnya adalah bagaimana dia mendapatkan kepuasan dirinya. Perhatikan baik-baik. Ketika dia beribadah, targetnya adalah bagaimana dia mendapat kepuasan dirinya. Iya. Bukan bagaimana dia menyenangkan atau memuaskan Tuhannya. Ini ada 2 hal yang berbeda, saudara. Jadi saya pikir kita harus hati-hati sekali di dalam bagian-bagian seperti ini. Iya. Dia selalu merasa superior dengan berbagai pengalaman-pengalaman lahiriah yang seringkali memang tidak diikuti oleh perilaku Kristiani yang baik. Sehingga dia bertumbuh menjadi seorang Kristen yang dia rasa the best, lebih dari yang lainnya. Dia bertumbuh menjadi seorang Kristen yang mempunyai penilaian sendiri yang diyakininya. Dia tidak peduli apa kata orang tentang dia. Dia hanya peduli apa kata dia tentang dirinya. Perhatikan kalimat saya. Dia tidak peduli apa kata orang tentang dia. Dia hanya peduli apa kata dia tentang dirinya. Sangat egois sekali. Maka orang-orang seperti ini selalu di dalam hidupnya mengukur dari ukuran yang dipakainya. Ia menyederhanakan hidup ini. Bukan karena hidup ini sederhana. Dan bukan karena mampu. Ya. Tetapi kadang-kadang kalau kita dengar dia bicara sepertinya dia begitu kuat, begitu hebat, begitu luar biasanya. Mampu menghadapi pergumulan-pergumulan hidup ini. Tetapi ketika kenyataan itu datang di dalam hidupnya, barulah kita terkejut. Karena ternyata ia persis seperti petinju yang kena tinju di rahangnya langsung KO. Dan saudara pun kaget. Loh, bukankah orang ini yang hebat kemarin? Kok menjadi seperti ini? Nah saudara, mengapa? Nah kita perlu memperhatikan konsep-konsep dari mereka-mereka yang saya sebut iman mujizat. Iya, saudara mesti hati-hati dalam memahami apa yang saya katakan. Saya adalah orang yang sangat bersyukur kepada Tuhan di tengah-tengah pengalaman-pengalaman hidup yang berbagai macam luar biasanya. Ya, soal menumpang tangan waktu perut saya sakit, Tuhan sembuhkan. Saya pernah mengalami. Dari nggak punya uang, mendadak orang kasih uang. Sepertinya mengerti saya lagi nggak punya uang. Saya alami. Ya, tetapi kemudian jatuh sakit pun saya alami. Ketika saya makin dewasa, banyak hal-hal di luar dugaan yang saya alami. Bagaimana ibu saya sakit, ya. Kami dari punya mobil menjadi tidak punya mobil. Karena dulu saya bekas bisnismen. Rumah pun hampir terjualkan. Rasanya sakit. Tetapi Tuhan berkata di dalam hal itu, mau melayani aku, big man,
Ikut caraku dan bukan caramu. Caraku adalah menjamin pelayananku. Caraku adalah investasi atau deposit untuk menyongsong masa depanku. Tapi Tuhan mau aku bergantung padanya. Beraneka ragam, saudara. Mulai mendapat dan kehilangan. Begitu luar biasanya. Di situ saya belajar arti mujizat yang sejati. Mujizat adalah bagaimana Tuhan menolong kita di dalam pertumbuhan kita. Karena sebenarnya kita tidak berdaya. Mujizat adalah menolong kita di dalam pemahaman kita. Semakin mengerti tentang Dia. Karena sebenarnya kemampuan kita tidak seberapa. Tetapi barang siapa yang menerjemahkan mujizat hanya secara lahiriah. Nah, ini yang patut dikasihani. Kenapa saya katakan begitu? Karena begitu juga lah dengan orang-orang Yahudi, saudara. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat ke-22, Paulus berbicara kepada orang-orang di Korintus. Hai orang-orang Korintus, orang-orang Yunani itu menuntut hikmat karena mereka sangat rasional. Mereka mau menangkap Yesus dan karyanya di dalam logika mereka. Mana mungkin? Tetapi di sisi lain ada orang-orang Yahudi yang menuntut tanda dari Tuhan. Bahwa Yesus adalah sungguh anak Allah, turunkan api dari langit, berikan tanda. Dalam Matius pasal 12, 38 sampai 42. Lalu muncul lagi pada pasal 16 ayat 1 sampai 4. Ada beberapa kali sebenarnya orang-orang Yahudi ditegur oleh Yesus di dalam hal-hal seperti ini. Kalian ini hanya minta tanda. Tetapi Yesus mengatakan apa? Tanda yang cocok bagi kalian cuma satu. Tanda Yunus. Apa artinya tanda Yunus? Pada waktu itu, kalau orang bicara orang Yunus, maka itu bicara tentang kebangkitan. Kebangkitan yang memang dipahami dan dimengerti dan diamini oleh orang-orang Farisi. Tetapi memang tidak oleh orang-orang Saduki. Nah, karena itu saudara, pada waktu dikatakan tanda Yunus itu tanda kebangkitan. Bicara tentang apa dia? Dia bicara tentang apa yang dikatakannya. Pada waktu dia berkata, kalian membangun bait Allah ini dan akan merubuhkannya. Tetapi aku akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Waktu itu orang tidak ngerti. Bicaranya selalu fisik, lahiriah. Persis seperti minta tanda. Kalau anak Allah, kasih tanda ini. Jadi saudara, di dalam Alkitab orang-orang yang menuntut seperti ini sudah banyak sekali. Yang kalau tidak diberi, tidak mau percaya. Yang kalau tidak mau diberi, mulai berargumentasi. Bahkan membuat satu istilah, klaim. Kalau engkau memang Tuhan tolong saya, kalau tidak sorry. Begitu ya. Saudara, kalau orang baru-baru mulai beriman, baru mau belajar kenal, saya sih bisa ngerti lah. Namanya juga baru belajar kenal. Tetapi yang membingungkan kan kalau orang sudah lama jadi Kristen, masih modelnya seperti itu. Lah ini repot setengah mati. Kan gawat. Ya. Saudara anak kecil, kalau mau memahami kasih sayang orang tuanya, cukup memberikan permen, roti atau mainan pada dia. Maka dia akan berkata, papa dan mama sayang aku. Kenapa? Karena memberikan aku mainan atau permen. Tetapi kalau anak sudah SMP, SMA, apalagi sudah kuliah. Jangan tunjukkan kasih Anda dengan memberi dia uang, permen. Dia akan meremehkan Anda. Bagi dia cinta adalah kepedulian. Bagi dia cinta adalah perhatian. Nah, jikalau demikian saudara, maka di dalam hal seperti ini ada perubahan bukan? Mengapa? Jawabannya sederhana. Karena memang sudah nggak SD lagi kok. Sudah SMP begitu ya. Sudah SMA. Begitu juga di dalam beriman seharusnya ada pertumbuhan dan pertambahan. Tetapi orang yang mentalitasnya iman mujizat dalam tanda petik ini adalah orang yang hanya mengharapkan tanda-tanda lahiriah. Ya. Sehingga Tuhan itu bukan lagi Tuhan bagi dia kalau dia tidak bisa memenuhi keinginan dirinya pribadi. Tuhan bukanlah Tuhan kalau Tuhan tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan. Sangat antroposentrik sekali. Oleh karena itulah ketika dia menghadapi satu realita di dalam kehidupan, lalu dia berdoa, Tuhan tolong saya. Tetapi kok nggak ada berubah ya? Tuhan pimpin saya. Hari itu dia mungkin lagi pusing, lagi sulit saudara. Tidak punya uang lalu dia berharap supaya uang datang. Tidak punya kerjaan lalu dia berharap supaya mendapat pekerjaan. Sakit lalu dia mungkin berharap sembuh. Tetapi herannya, apa yang dia mimpikan, apa yang dia harapkan tidak kunjung tiba. Itu membuat dia kecewa dan mulai berkata, apakah Tuhan masih ada? Apakah Tuhan masih hidup? Maka saudara, di dalam proses waktu, orang-orang seperti ini akan gugur. Terhimpit. Dia mati saudara yang kekasih. Karena berbagai penindasan dan penganiayaan. Sesungguhnya bukan penganiayaan itu yang mematikan dia. Tetapi konsepnya tentang percaya kepada Allah yang salah itu. Maka penganiayaan itu hanya merupakan sarana. Malapetaka kesulitan itu hanyalah merupakan alat
Tetapi kematian itu sudah terjadi ketika dia sudah mempunyai konsep yang salah. Karena itu saudara, pada model yang ketiga yang kita bicarakan ini, kita perlu memperhatikan baik-baik. Jangan sekali-kali saudara terjebak untuk mengukur keimananmu dari aktivitasmu. Jangan sekali-kali mengukur keimananmu dari suasana ibadah yang kau ikuti lalu kau berkata aku senang. Sekali lagi saudara, orang ke pub pun akan berkata dia senang, orang ke diskotik pun akan berkata dia senang. Silakan saudara pergi ke diskotik, dengarkan musik-musik yang menyenangkan, yang bisa membuat saudara goyang. Oh senang, senang saudara. Mereka pun bisa berkata kok pulang dari diskotik mereka happy. Itu sebab orang-orang yang stres dan punya masalah, ya perginya ke tempat seperti begitu, ke pub kah atau ke diskotik. Karena memang mereka bisa menyalurkan emosi dan ketegangan mereka. Mereka mendapatkan kenikmatan. Anda jangan terus berkata, oh mereka ke diskotik itu dosa, kita kan lain, kita ke gereja. Wow saudara, dari mana saudara baca di dalam Alkitab bahwa orang ke gereja pasti menyenangkan Allah? Dari mana saudara baca di Alkitab bahwa orang yang ke gereja memuji memuliakan nama Tuhan pasti senang karena disenangkan oleh Roh Kudus? Tidak ada ya itu. Tetapi bang siapa yang berhubungan pribadi dengan Tuhan, itu dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Itu memang ada. Jangan lupa, yang menyalibkan Tuhan Yesus bukan orang-orang dari naik klub, dari diskotik, tapi orang-orang dari bait Allah. Jangan lupa, dalam sejarah gereja di abad pertengahan, menyongsong ke abad 11 puncak kekuasaan gereja. Kehancuran gereja kenapa? Karena pejabat-pejabat gerejawi, saudara. Dan jangan lupa, kenapa orang sekarang bingung melihat kekristenan? Jawabannya sederhana. Karena perilaku orang Kristen yang memang membingungkan. Itu sebab akhirnya agama menjadi cemoohan. Kalau kita mau jujur saudara, kekristenan khususnya di dalam Protestan tidak memberi dampak apa-apa dalam kehidupan di dunia ini. Tidak memberi kontribusi yang nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita ini cuma hip-hip hura di lingkungan kita, di tembok gereja kita. Sementara di luar sana, yang miskin tetap miskin, bahkan tambah miskin dan bertambah jumlahnya. Yang bodoh tetap bodoh. Tidak pernah berubah nasibnya. Tetapi tidak terlalu bangga dengan iman kita. Adakah iman yang sejati, saudara? Ini nanti pertanyaan yang akan kita jawab di dalam sesi berikutnya. Tetapi mari kita mulai melihat apa yang kita bicarakan hari ini. Itulah kondisi. Jadi, saudara, kita mesti berani jujur di hadapan Tuhan, melihat ke kaca. Jangan menipu diri kita dengan ibadah yang kita kerjakan. Jangan menipu diri kita dengan statement yang kita ucapkan dengan lantang. Berani melihat ke dalam hatimu. Betul-betul nggak kita ini di hadapan Tuhan? Orang mah gampang kita tipu, saudara. Pendeta teriak khotbah haleluya haleluya. Saya pendeta, saudara. Gampang khotbah, nggak susah kok. Ya, melakukan apa yang kita khotbahkan itu yang pusing. Itu sebab tidak perlu terlalu heran kalau saudara mendengar ada pendeta dengan macam-macam modelnya. Khotbahnya begitu luar biasa ya. Kok hubungan sama orang tuanya kacau? Khotbahnya begitu luar biasa ya. Saya dengar dia ribut sama saudaranya. Loh, khotbahnya luar biasa ya. Tapi gawat dia itu. Masa selisih melulu sama jemaatnya? Khotbahnya luar biasa ya. Tapi kok aneh ya. Uangnya itu loh di gereja, nggak tahu kemana itu. Khotbahnya luar biasa ya. Loh, mereka kan satu tim, kok sekarang udah pecah? Oh, saudara yang kasih. Sulit. Ini memang menyakitkan. Saya pikir setiap pendeta harus berani jujur, dibelah, dibelek, dikorek oleh jemaatnya. Autokritik saya kira penting sekali. Supaya setiap kita introspeksi sebagai hamba-hamba Tuhan. Sama juga jemaat, mesti berani mengkoreksi dirinya. Jangan hanya karena pendeta menepuk pundakmu lalu kau bangga. Saudara-saudaraku, pendeta bukan Tuhan. Tapi kalau Tuhan menepuk pundakmu bolehlah kau bangga. Kalau pendeta enggak, bisa saja dia karena mau dompetmu. Ya, bisa saja karena dia mau tenagamu. Bisa saja karena dia mau waktumu. Nobody knows. Syukurlah kalau tepukan itu tepukan kejujuran dan karena cinta kasih. Ya, karena itu permainan-permainan perlu kita selesaikan. Kita tidak bisa lagi memakai topeng di hadapan Tuhan. Kalau iman model seperti itu yang kita lakukan, akan rontok dimakan oleh waktu. Akan rontok dimakan oleh berbagai kesulitan dan kepahitan. Saudara, mari kita perhatikan baik-baik di dalam hal seperti ini. Kadang-kala saudara, tragedi dalam hidup ini memang sangat pahit.
Kalau kita berkata orang Kristen kuat menghadapi penderitaan, ternyata ada orang yang tidak Kristen juga kuat dan tangguh menghadapi penderitaan. Banyak mereka yang hidup di dalam kesulitan, bahkan menggelandang untuk mencari sesuap nasi. Tapi mereka berkata, demi hidup kami bertahan. Terlalu banyak cerita yang kita dengarkan bahwa ada orang yang bukan Kristen, kuat dan tangguh, bahkan lebih daripada orang Kristen. Tetapi saudara, kadangkala dunia kita menjadi begitu sempit. Dunia yang kita sebut dunia hanya sebatas tembok gereja di mana kita beribadah. Di sana kita bertarung dan mempertunjukkan imanku yang hebat. Oh, inilah iman yang jago dan luar biasa. Tetapi sayang, iman itu belum diuji, saudara. Imitasi ketika dimasukkan ke dalam api, hancur lebur, tidak karu-karuan. Tetapi emas murni dimasukkan ke dalam api, dia tetap emas murni yang tidak tergoyahkan. Karena itu saudara, iman mujizat seperti iman yang menuntut yang dikerjakan orang Yahudi. Orang Yahudi yang notabene orang Farisi. Orang Farisi yang selalu merasa dirinya hebat dan luar biasa. Orang-orang yang selalu berkata, aku bersyukur tidak seperti para pemungut cukai, karena mereka berdosa, ya Allah. Oh, saudaraku, ucapan-ucapan sombong yang seringkali muncul dari mulut banyak orang-orang Kristen. Oh, kami tidak seperti mereka. Kami adalah orang luar biasa. Kami orang yang diberkati oleh Tuhan. Ya, itulah klaim kita. Lalu kita mulai menunjukkan sukses yang kita raih. Tapi kita lupa, orang dunia pun mengalami sukses seperti yang kita alami. Tapi kita mulai memberikan sedikit perbedaan. Bahwa orang dunia mengalami apa yang mereka alami. Bukan seperti kita. Kita dari Tuhan, mereka tidak. Itu yang kita katakan. Tetapi saudara yang kekasih, jujur kita harus mengakui, bukan? Seluruh sistem nilai itu kita yang ciptakan. Jujur kita harus mengaku. Itu kan kata kita. Untuk membenarkan diri kita, untuk membenarkan pendapat kita, untuk membenarkan agama kita. Tetapi, pernahkah kita memberi ruang untuk kita dikritik? Pernahkah kita memberi ruang untuk kita dievaluasi? Itu pertanyaan yang serius. Jikalau iman Anda hanya sekedar iman yang menuntut, Tuhan kerjakan ini baru aku percaya. Tuhan berikan ini baru aku sebut ini iman. Betapa kasihannya saudara. Karena iman bukan sekedar mendapatkan dan menyanyi. Tapi iman adalah iman yang siap bahkan kehilangan nyawa sekalipun. Karena itu, beranikah Anda kehilangan demi Tuhan? Beranikah Anda tidak mendapatkan demi Tuhan? Beranikah Anda bahkan kehilangan harga diri demi Tuhan? Ini menjadi pertanyaan serius. Ketika semak duri, ketika kesulitan hidup, ketika kekayaan disebutkan, yang mempunyai daya tarik yang luar biasa, menghimpit kehidupannya, dia tidak akan berbuah. Saudara, kebanggaannya akan imannya justru merupakan titik kehancurannya. Karena imannya bukan iman yang berdasar kepada cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, tapi iman yang berdasar kepada tanda, tuntutan, mukjizat yang dikerjakan. Apakah Anda seperti itu? Berhati-hatilah, supaya Anda tidak terjebak dan Anda menjadi kecewa. Ambil cermin, yaitu firman Allah. Berkaca di sana dan katakan, ampun Tuhan kalau aku seperti itu. Tapi biar Tuhan membangunkan kita untuk masuk dan melangkah kepada iman sejati. Jangan puas dan menepuk dada hanya karena saudara seorang yang rajin beribadah. Oh, seluruh agama pun melakukan hal yang sama. Jangan puas lalu berkata, kami lain kok, karena semua agama pun mengatakan hal yang sama. Kalau memang kau beriman, jawablah pertanyaan Yakobus. Engkau berkata ini imanmu, aku berkata ini perbuatan. Mana imanmu? Dan ini perbuatan. Iman tanpa perbuatan bukanlah iman yang sejati. Itu iman yang palsu. Kalau iman sekedar cerita, semua orang bisa melakukannya. Kalau iman sekedar kesaksian, sangat sederhana. Tetapi iman yang sejati menuntut penyangkalan diri. Iman yang sejati menuntut keberanian pikul salib. Iman yang sejati tidak berpusat kepada tanda yang memuaskan diri, tetapi
kepada kepatuhan, mentaati kehendak Allah. Apa itu manusia sejati lebih lengkap? Kita akan bicarakan berikutnya. Tapi hari ini saudara, masuki hari-harimu dengan mengkoreksi dirimu. Jangan-jangan saudara hanya menggantungkan diri justru kepada tanda dan Anda sudah salah. Jadi Tuhan menolongmu, Tuhan menuntunmu, membawamu naik kelas, naik kelas, naik kelas, naik kelas. Karena itu pun kemurahannya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk apa yang boleh kami pikirkan malam hari ini. Tuhan kiranya melengkapi kami dengan cinta kasih dari Tuhan sendiri. Menolong memimpin kami dalam pertumbuhan iman percaya kami. Supaya kami tidak terjebak, terperangkap kepada semangat iman yang menuntut tanda, iman mujizat. Tetapi biarlah sungguh-sungguh di dalam iman kami memahami arti mujizat yang sesungguhnya. Sehingga kami tidak terjebak kepada semangat dan retorika belaka. Tetapi kami boleh keluar, bertarung di tengah dunia nyata, dan bersaksi secara sejati Tuhan hidup di dalam hidup kami melalui penyangkalan diri, memikul salib-Mu, dan berjalan mengubah wajah dunia ini. Tuhan tolong kami. Kalau hanya kemewahan kesenangan yang kami saksikan, orang dunia pun mampu, dan mereka bahkan sudah mengerjakannya. Tolong kami, supaya apapun yang Tuhan percayakan pada kami, mungkin kali ini kami mendapat kesempatan untuk harta bertambah. Kami memuji-Mu. Tapi jika Tuhan mengizinkan harta berkurang, jangan kami terhimpit. Karena itu bebaskan kami dari paham iman yang salah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.